Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilianto Amir, dosen program studi Administrasi Bisnis Universitas Tulang Bawang, Bandar Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Budaya Perusahaan. Mata kuliah ini diberikan pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Budaya Perusahaan memberikan pemahaman mendasar pada mahasiswa terkait proses pengembangan dan internalisasi budaya yang menjadi ciri khas dan nilai utama dari sebuah perusahaan. Mata kuliah ini juga menjabarkan berbagai kendala yang lazim muncul dalam proses tumbuh kembang budaya dalam perusahaan, kemudian mengasah kemampuan mahasiswa dalam memadukan konsep-konsep organisasi dan manajemen, serta merumuskan strategi pengembangan budaya perusahaan. Dengan harapan nantinya, dalam menghadapi dunia kerja nyata, mahasiswa akan mampu mengantisipasi dan mengembangkan solusi atas permasalahan yang ada. Capaian pembelajaran mata kuliah budaya perusahaan meliputi menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat orang lain. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Menguasai teori-teori manajemen, bisnis, dan komunikasi. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Mampu merencanakan bisnis dan mengelola sumber daya manusia. Terakhir, mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi organisasi, permasalahan, dan perilaku, konsep budaya perusahaan, peran budaya perusahaan dan bagaimana budaya perusahaan dimulai, kekuasaan organisasi dan sumber kekuasaan organisasi, sosialisasi budaya, membangun budaya yang kuat, konsep lingkungan dan adaptasi, perubahan organisasi, bidang dalam perubahan organisasi, keengganan terhadap perubahan dalam organisasi dan mengelola perubahan, organisasi pembelajaran dan manajemen kualitas, kebijakan organisasi dan manajemen pengetahuan, berpikir skenario dan strategi, kemudian tanggung jawab sosial perusahaan dan etika organisasi, serta terakhir budaya perusahaan sebagai moral. Berikut ini saya akan menyajikan rekaman video pembelajaran mata kuliah budaya perusahaan di kelas, khususnya sesi pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Biasanya juga begitu ya. Nah, sebelum kita mulai, hari ini kita akan bicara mengenai peran dan tahapan perkembangan budaya dalam perusahaan. Nah, sebelum kita mulai, kita doa dulu supaya nanti materi yang saya sampaikan bisa kita serap dengan baik. Oke. Berdoa, mulai. Selesai. Topik yang akan kita bicarakan hari ini ada 3. Yang pertama esensi, lalu peran, lalu tahapan perkembangan budaya dalam perusahaan. Sebelum kita mulai, kita saksikan dulu video berikut.
Di sini selalu mengikuti perkembangan teknologi. Selain bisa belajar hal-hal yang baru, saya juga bangga jadi bagian dalam perkembangan tersebut. Semua rekan kerja siap membantu dan sharing knowledge. Selain itu, pekerjaan ini membuka kesempatan saya untuk melihat dunia. Work-life balance itu penting. Di Jarum ini ada berbagai macam kegiatan dan event. Disitulah hobi fotografi saya bisa tersalurkan. Di sini, kita bisa mendapatkan pengalaman dan wawasan yang baru, bahkan di bidang dan industri yang berbeda-beda. Kerja di Jarum itu sesuai dengan passion saya untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke orang banyak. Dan itu bisa terwujud melalui pekerjaan saya saat ini. Filosofi Jarum berakar pada budaya gotong royong, tepung selero, dan kebersamaan yang menjadi bagian dalam kegiatan perusahaan. Kegiatan tersebut berkembang menjadi program-program di bidang sosial, olahraga, lingkungan, pendidikan, dan budaya yang membantu meningkatkan kemampuan dan memberdayakan masyarakat di lingkungannya dan bertujuan untuk meningkatkan prestasi negeri secara keseluruhan serta memajukan Indonesia menjadi negara dikdaya yang seutuhnya. Baik. Nah, setelah tadi kita saksikan video tersebut, kita akan diskusi. Tapi sebelumnya, kita sampaikan dulu topik pertama. Topik yang pertama adalah esensi budaya dalam perusahaan. Pada dasarnya, budaya perusahaan adalah kepribadian perusahaannya yang mendefinisikan lingkungan di mana karyawan bekerja. Kepribadian perusahaan yang kuat menarik dan sehat akan menarik minat karyawan untuk bekerja di perusahaan tersebut dan betah bekerja di dalam perusahaan itu. Secara lebih lengkap, kalau saya bacain, budaya perusahaan adalah kumpulan value, sifat, karakteristik, dan kebiasaan yang akan menjadi informasi bagi semua individu di dalamnya tentang bagaimana mereka harus bersikap, bertingkah laku, dan menjalankan aktivitas sehari-hari di dalam organisasi. Budaya tidak mengikat siapapun ke dalam sebuah aturan yang biasanya akan ada hukuman dan insentif. Insentif itu reward ya. Jadi kalau dia benar dia akan dipuji atau dikasih hadiah. Kemudian kalau dia salah dia akan dihukum. Budaya nggak seperti itu. Meskipun ada hukuman sosial sih ya, biasanya dijunakin gitu kan ya. Nah, contoh kecil seperti kebiasaan merokok. Kalau dalam sebuah perusahaan itu memang ada kebiasaan untuk tidak merokok selama jam kerja, maka biasanya karyawan akan mengikuti hal tersebut. Dia akan menahan kebiasaan merokoknya sampai kemudian dia selesai bekerja, baru dia akan bisa bebas merokok. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan studi kasus. Berdasarkan video yang sudah disaksikan, kita akan bagi kelas ke dalam 4 kelompok. Tadi kelompoknya sudah ya. Sekarang diskusikan 2 hal tersebut. Yang pertama, peran budaya dalam perusahaan itu apa? Yang kedua, bagaimana budaya perusahaan dimulai? Tadi pas bahas esensi budaya itu ada peran budaya itu sudah ada kurang lebih kisi-kisinya. Kita mulai diskusinya sekarang. Silakan diskusi. Nanti akan saya minta satu orang dari kelompoknya untuk menyampaikan, tidak perlu ke depan, langsung aja di kursinya masing-masing diskusi dan diskusi. Ya. Apa aja dicatat ya? Apa aja kira-kira nomor 1 itu apa? Nomor 2 itu apa? Porsinya dilihat. Kita punya waktu sekitar 3 sampai 5 menit. Sedikit aja. Satu menit lagi.
Kelompok 1 silakan Mas sebelahnya. Siapa yang mau baca? Ya, dengerin ya. Peran budaya dalam perusahaan yang pertama. Ya. Budaya berperan penting dalam perusahaan. Seperti halnya memudahkan koordinasi aktivitas dalam perusahaan tersebut, memudahkan komunikasi antar individu, meningkatkan kesetiaan karyawan. Peran budaya perusahaan juga bisa meningkatkan kesetiaan karyawan, mempermudah perusahaan mencari karyawan terbaik, menjaga sikap, perilaku, dan semua aktivitas agar yang tidak menyimpang. Itu Google banget oke. Kalau untuk yang kedua, ya budaya perusahaan dapat dibentuk. Budaya perusahaan dapat dibentuk bila ada orang-orang yang berbagi nilai serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengikuti ide tersebut. Oke. Kelompok 2 silakan. Bagaimana hasilnya? Pertama, peran budaya dalam perusahaan yaitu mempermudah karyawan mencari kandidat terbaik. Kedua, menjaga sikap, perilaku, dan semua aktivitas agar tidak menyimpang dari budaya. Lalu yang kedua, tahapan budaya perusahaan. 1. Tentukan nilai perusahaan sedini mungkin. Kedua, mengerjakan orang-orang yang tepat. Ketiga, dorong sikap positif dalam lingkungan kerja. Keempat, jadilah pendengar yang baik. Kelima, bangun kesadaran diri. Oke. Kelompok 3. Sebelah situ mau tiga. Kelompok 3 kan? Gimana sih? Siapa yang mau ngomong? Jadi, peran budaya dalam perusahaan 1. Meningkatkan kesetiaan karyawan dan mempermudah perusahaan mencari kandidat terbaik. Oh, itu Google sama itu. Jadi ada kalau sudah 1. Memudahkan koordinasi aktivitas dalam perusahaan. Apa itu? Peran budaya dalam perusahaan. Kedua, memudahkan dan menghemat komunikasi antar individu dan anggota karena adanya sikap dan kebersamaan dalam mengatur nilai-nilai yang ada. Oke. Sudah, tahapannya gimana? Tahapannya membuat visi misi perusahaan, memberi penghargaan, artinya harus keluar. Kelompok 4, silakan. Siapa ya? Ya. Peran budaya dalam perusahaan. Adanya budaya perusahaan yang kuat sangat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu dalam hal memudahkan koordinasi aktivitas dalam suatu perusahaan, memudahkan atau menghemat komunikasi antar individu atau anggota karena adanya sikap dan kebersamaan dalam memandu nilai-nilai yang ada. Sudah. Tahapan? Bagaimana budaya perusahaan dimulai? 1. Tentukan nilai perusahaan yang sedini mungkin. 2. Pekerjaan orang-orang yang tepat. 3. Dorong sikap positif dalam lingkungan kerja. 4. Jadilah pendengar yang baik. 5. Bangun kesadaran sebagai tim. Ya. Bagus semua ya, googlingnya bagus semua. Mudah-mudahan maksudnya ngerti ya? Mudah-mudahan. Nah, yang dia omongin tadi itu kan hasil dari nyari itu kan. Karena perkembangan teknologi itu udah luar biasa ya. Jadi apa aja ada di Google. Yang nggak ada di Google adalah pemahaman. Kita bisa copy paste, tapi untuk memahami kita butuh berpikir. Kita lanjut. Kita akan mengulas peran budaya dalam perusahaan untuk apa? Yang pertama tadi sudah disampaikan, itu kesetiaan karyawan, meningkatkan kesetiaan karyawan. Di situ saya tulis aspek loyalitas. Perannya pertama itu. Budaya yang kuat akan menjadikan karyawan betah untuk bekerja dalam jangka panjang di
di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, mempermudah perusahaan mencari kandidat terbaik. Tadi kan sudah disebut ya. Atau mempermudah rekrutmen. Yang ketiga, budaya perusahaan berperan dalam menjaga sikap, perilaku, dan aktivitas ya. Itu yang disebut dengan menjaga nilai-nilai di dalam perusahaan. Kemudian peran juga menciptakan suasana lingkungan kantor yang menyenangkan bagi seluruh stakeholder. Stakeholder itu maksudnya ya karyawan, atasan, atau orang ketiga maksudnya bukan orang ketiga itu ya. Maksudnya orang ketiga itu orang di luar perusahaan, masyarakat atau supplier misalnya, salah satunya itu orang ketiga semua. Kemudian yang cipta suasana ini juga gini. Kita sering menemui perusahaan itu kurang kondusif, ada yang misalnya gap-gapan atau jadi punya kelompok sendiri gitu ya. Nah, dengan adanya budaya, kita fokus pada tujuan kita jadi lebih sadar diri lah. Kita di perusahaan buat apa gitu? Tentu bukan buat cari musuh gitu ya. Kemudian yang terakhir, budaya yang baik juga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sebelah sangat ini ya, sangat hidup ya sebenarnya. Ini ada kata-kata dari Simon Sinek, itu seorang penulis. A better culture, a better future. Customers will never love a company until the employees love it first. Saya berharap sekali teman-teman di sini mempelajari bahasa Inggris, karena kalau kita mau bekerja di dunia real, bahasa Inggris itu akan sangat berguna. Ada yang bisa jelasin apa itu artinya? Ada? Angkat tangan, bukan angkat tangan, maksudnya tunjuk. Ada? Siapa yang bisa? Ayo. Salah nggak apa-apa. Ya, silakan, Mbak. Nama? Namanya Putri Amalia. Putri Amalia, ya silakan, Mbak. Customer itu tidak akan mencintai suatu perusahaannya sampai karyawannya dulu yang mencintai. Itu dia. Bahasa Inggrisnya berapa? Yang pertama. Apa ini ya bahasa Inggris? Itu betul ya. Jadi sebelum kita berharap customer mencintai perusahaan kita, jadi gini, semua perusahaan kan ada yang perusahaan yang populer, ada yang enggak. Jadi kalau kita memandang sebuah perusahaan tertentu, itu kita punya perasaan tertentu gitu. Oh, perusahaan itu bagus gitu. Perusahaan ini kurang bagus. Untuk dapat membuat image bagus bagi customer, pertama karyawannya dulu. Kalau karyawan sudah happy, intinya gitu ya yang dia bilang ya. Kalau karyawan sudah happy, maka insya Allah customer juga ikut happy. Gitu. Kurang lebih begitu. Kita lanjut ke tahapan bagaimana budaya dimulai. Yang pertama adalah penentuan nilai perusahaan. Nilai yang dimaksud visi dan value itu sendiri. Ya, value itu jadi kalau visi itu tujuan jangka panjang, sudah pernah belajar ya. Kalau misi itu apa yang kita bawa untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau value itu adalah bagaimana kita menjalaninya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, pekerjakan SDM yang tepat. Dengan adanya karyawan yang tepat, maka kita akan tahu tuh akan budaya perusahaan kita itu sesuai apa enggak. Jadi SDM itu menentukan, karena budaya tidak akan ada tanpa manusianya. Dengan adanya SDM yang tepat yang kita rekrut, maka kita bisa melestarikan nilai-nilai budaya di dalam perusahaan kita. Tepat di sini, tepat nilai ya, tadi ya, value, tepat keahlian dan tepat bidang. Jadi jangan sampai dia larinya marketing, ditaruhnya di sales. Beda loh. Beda kan sales sama marketing? Tahu bedanya kan? Ada dosennya loh di sini. Jangan sampai nggak tahu bedanya. Kemudian yang ketiga, dorong sikap positif di lingkungan kerja. Pertama, komunikasi yang baik. Kedua, toleran.
toleran itu yang dimaksud kayak gini. Itu jangan berpikir oh itu agamanya beda sama kita atau oh itu sukunya beda sama kita. Toleran itu seperti itu. Kemudian empati. Contoh empati seperti apa? Kita tahu nih teman kita ada yang kerjanya sampai tengah malam misalnya kan gitu kan. Udah dari pagi dia kerja sibuk gitu kan. Maklum kalau sampai dia misalnya ya adalah gara-gara dia kurang tidur gitu ya. Jadi kalau kerjain tugas agak sulit gitu kayaknya gitu ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Maksudnya menjadi pendengar yang baik itu ketika kita di dalam perusahaan, ketika kita menjadi atasan, maka kita harus terbuka pada kritik saran dari karyawan. Kalau karyawan kasih tahu Pak, ini kita nih kayaknya kurang istirahatnya gitu, ya. Maka kita harus memahami kenapa sampai karyawan bilang begitu. Kasih waktunya kurang, gitu, ya. Atau kita kasih waktu sholatnya mungkin kurang, gitu. Kan selalu ada ya break, bisa sholat, bisa makan gitu ya. Pas asar juga dikasih kesempatan gitu. Maka ketika ada komplain dari karyawan, maka kita harusnya peka terhadap itu. Jangan menjadi orang yang tidak peka. Ini soal atasan ya, bukan masalah yang lain, peka-pekaan. Yang terakhir, bangun kesadaran sebagai tim. Ketika kita bekerja, paling enak kita punya tim yang kompak. Ketika kita kerja, kita bisa saling isi. Kita ahli di bidang apa? Oh, saya ahlinya di bidang bikin desain, layout. Oke, maka kemudian saya ketika kita disuruh merancang sesuatu, ada acara misalnya, maka saya akan desain ruangannya seperti apa, tata letak seperti apa, kira-kira kursi-kursi taruh di mana. Kemudian kita tak punya keahlian itu, tapi kita pintar ngomong atau kita pintar nyanyi. Jadilah kita MC. Maka tempatnya orang, tempatnya tempat. Jangan yang ahli desain disuruh nyanyi, yang nyanyi disuruh desain. Kacau. Kurang lebih seperti itu. Saling bantu, saling motivasi ya. Jangan lupa. Kutipan dari Yarch. Ini bacanya tahu nggak sih? Jam Quest itu bacanya gimana tahu nggak sih? Jacques Herzog. A building success should be judged on whether it is filled with people. Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin? Jangan bayar itu lagi. Ada yang lain bisa jelasin nggak? Enggak. Dari belakang lagi ada bisa jelasin? Bisa jelasin? Habis waktunya. Bisa jelasin nggak? Tanpa Nisa mungkin. Asal aja mungkin. Mbak bisa? Mbak lagi. Bisa juga. Jadi kalau kita andaikan sebuah perusahaan itu sebagai sebuah gedung ya, maka kesuksesan gedung tersebut itu akan tergantung pada isinya, dan di situ isinya orang. Jadi kurang lebih kesuksesan sebuah bangunan mestinya dinilai dari apakah gedung tersebut berisi manusia. Artinya gini, kita perusahaan jangan isinya jangan robot. Robot tahu ya, dikasih kerjaan, oh ya udah kerjain aja, pokoknya ngecap aja gitu. Itu kan pasti robot. Sementara itu kan manusia di dalam situ. Maka manusia itu ada rasa, empati tadi disebutkan. Ada rasa kepada orang sekelilingnya, maka dia akan berusaha untuk berkolaborasi tanpa diperintah. Mereka akan membiasakan diri untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Baik, sebagai recap atas apa yang telah kita pelajari hari ini, yang pertama kita belajar mengenai esensi budaya dalam perusahaan. Yang kedua kita belajar mengenai peran budaya perusahaan itu terdiri dari loyalitas, rekrutmen,
menjaga nilai, menciptakan suasana yang kondusif, kemudian motivasi untuk karyawan. Yang ketiga, kita belajar mengenai tahapan bagaimana budaya perusahaan itu dimulai. Mulai dari penentuan nilai, memilih SDM, sikap positif, pendengar yang baik, dan kesadaran tim. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Ada yang mau nanya? Kalau nggak mau nanya, saya yang nanya. Ini. Senyum-senyuman aja Mas. Ya, Mas, namanya siapa? Diego. Saya Mas Diego. Tadi kan tentang question tadi, sebuah perusahaan bisa dibilang sukses apabila perusahaan tersebut diisi oleh orang. Sedangkan zaman sekarang banyak yang menggunakan robot, Pak. Jadi perusahaan itu bisa disebut tidak sukses atau bagaimana? Yang dimaksud tadi itu bukan diisi orang seperti itu. Maksudnya tetap aja ya, perusahaan yang banyak memakai robot itu sendiri, dia kan ada orang di dalamnya. Oke, perusahaan apa sih yang paling canggih di dunia sekarang? Bisa tahu nggak? Shopee mah. Sampai Shopee aja. Apple. Terus apa lagi? SpaceX tadi disebutnya. Microsoft. Ada orangnya nggak dalam situ? Ada. Ada. Tesla. Ada orangnya nggak? Ada kan? Tetap ada orangnya. Sekarang sebutin perusahaan mana yang nggak ada orangnya? Nggak ada. Tetap isinya orang. Selagi masih ada orang, maka akan tetap ada budaya. Budaya akan hilang kalau orangnya hilang. Ya, budaya itu intinya, esensi budaya itu tercipta. Budaya itu ada karena ada orang, karena ada manusia. Itu kenapa budaya itu berkembang dan seiring dengan perkembangan manusia. Dari mulai katanya kalau teori Darwin zaman batu gitu kan, dari mulai dia pakai baju sampai dia pakai baju, itu siapa yang bikin? Manusia. Nggak ujuk-ujuk kita lahir udah punya baju. Itu kan manusia. Jilbab dari mana? Manusia juga. Ya memang perintah, ya kalau dari Islam ya, perintah dari Allah. Tapi itu kan yang buat barangnya itu manusia. Bagaimana bentuknya, antara jilbab di sini dengan jilbab di Timur Tengah juga beda. Di Timur Tengah itu hampir bisa dibilang satu bahan itu. Dan dia menutupi dari atas sampai ke bawah, panjang, diulurkan, betul-betul. Di Indonesia kan enggak, rata-rata seperti ini jilbabnya, ya kan? Itu budaya, itu adalah produk dari budaya. Dan tidak akan ada perusahaan yang ada tanpa orangnya dan tanpa budaya, mereka akan mati. Tesla, mereka punya budaya. Tesla itu, orang-orang di Tesla yang saya baca, mereka kurang tidur. Maksudnya kurang tidur gini, saking mereka excited untuk kerja. Kita kalau mau ikutin budaya mereka agak kesulitan, karena di Indonesia ini budaya kerja itu sampai jam 5. Setelahnya, syukur-syukur kalau mereka masih mau ya. Kalau di Tesla enggak, mereka tengah malam masih ada yang kerja. Ketika mereka tidak bisa bekerja sesuai dengan harapan pemiliknya, yaitu Elon Musk, maka mereka dipecat. Karena itu budayanya. Mereka yang dipecat itu dianggap tidak sesuai dengan budaya kerja di Tesla. Saya pernah cerita Toyota. Ingat, bagaimana budaya kerja di Toyota? Tidak ada yang duduk. Mereka berdiri semua. Ya. Nah itu budaya kerja mereka. Karena ini mencerminkan sikap selalu siap. Jadi berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, sekarang banyak perusahaan pakai robot, betul, tapi tetap aja ada manusianya. Kita taruh robot di manajemen, dia nggak bisa apa-apa juga. Harus kita perintah juga tetap. Ada pertanyaan lagi? Ada? Udah ada? Habis? Oke. Baik, terima kasih. Ada tugas individu. Tugas dikerjakan sendiri-sendiri ya. Buat ringkasan materi ini, kemudian kirimkan lewat LMS. Ditunggu paling lambat tanggal 21. Kemudian terakhir dari Dona Wijayanto. Tahu Dona Wijayanto nggak? Bacanya komik terus sih. Dona Wijayanto bilang budaya bercerita sangat baik untuk menyampaikan nilai-nilai luhur pada generasi berikutnya.
Setuju nggak? Setuju karena saya cuma bilang setuju aja ya. Paham nggak maknanya? Dengan ada budaya itu jadi kita tuh ketika ada apa sih budaya di Indonesia ini? Contohnya rewang. Tahu rewang nggak? Tahu kan semua kan? Rewang itu apa? Apa rewang? Kalau mau ada hajatan, ya ibu-ibu keluar rumah bawa pisau, ya kan? Ya kan? Datang ke tetangganya. Karena masing-masing bawa pisau sendiri-sendiri, kemudian kerja bareng, kan gitu kan? Nah itu kan diwariskan ke anak cucunya. Kita jadi tahu, oh begitu loh cara hidup jadi manusia Indonesia ya maksudnya. Oh ternyata begitu, tradisinya seperti itu. Kalau di luar enggak, ya hal-hal seperti itulah yang tanpa disadari, nggak perlu kita ngomong lagi, nggak perlu kita bicara lagi, sudah nilai-nilainya itu udah nyampe ke anak-anaknya karena melihat orang tua seperti apa, kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau ada pertanyaan selanjutnya silakan dikontak. Saya pasang yang paling ganteng yang saya punya. Ya. Di situ ada nomor telepon, ada emailnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan partisipasinya. Temukan materi di LMS mulai tanggal 22 setelah menyelesaikan ringkasan. Demikian untuk perhatiannya saya sudah terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan singkat mata kuliah Budaya Perusahaan beserta video pembelajaran di kelas dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua dapat terus berkarya dan berinovasi di dunia pendidikan untuk generasi masa depan Indonesia yang berkualitas dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.